Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di persekutuan Komisi Usia Indah Chongsin. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 di negara kita sudah mulai mereda. Melalui doa dan ketaatan masyarakat di dalam menjalani PPKM dan vaksinasi dengan baik. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Bulan Oktober ini gereja kita sudah mulai dibuka kembali dan memberi kesempatan kepada setiap jemaat untuk bisa hadir ibadah pada setiap hari Minggu pagi, meskipun jumlah kehadiran dibatasi dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kita semua masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Semua ini adalah anugerah dari Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita pujikan pujian, segala puji syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing sampai hari ini. Tuhan, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan memakai hamba-Mu, penginjil Kristina, untuk menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dengan jelas, dan dapat dimengerti oleh setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, penginjil Kristina. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan menjaga hidupku. Yang aku perlu
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama bersekutu dalam Komisi Usia Indah Chongsin. Saat ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucapkan syukur karena Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan kami kesehatan, damai sejahtera, sukacita di dalam menjalani hari-hari di dalam hidup kami ini. Kami bersyukur juga karena setiap pertolongan Tuhan selalu tersedia buat kami anak-anak-Mu. Dari masa muda kami hingga masa tua, Tuhan tetap menggendong dan menyertai kami semua. Kami bersyukur dan kami berdoa supaya perenungan firman Tuhan pada hari ini bisa meneguhkan kami semua, mengajar kami semua untuk makin bisa lebih taat kepada Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu sekalian, bicara soal hidup kita ini ya, ada satu hal yang umum sekali dimiliki oleh orang, yaitu lupa. Nggak cuman yang berusia lanjut yang bisa lupa, bahkan anak kecil pun bisa lupa. Anak muda juga bisa lupa. Kadang-kadang kita mau ngambil sesuatu, sudah jalan, tiba-tiba mau ngambil apa ya tadi? Gitu ya, pernah mungkin Anda mengalaminya. Saya ya sering gitu ya, mau ngambil apa, terus tiba-tiba ngeblank, lupa apa yang mau saya lakukan. Lupa itu seringkali dianggap sebagai hal yang negatif. Kalau ada orang yang janji, lalu lupa, kita pasti ngecap tukang ingkar janji orang ini. Kalau orang yang sudah dikasih tahu, begini loh begini, misalnya pegawai kita sudah dikasih tahu gini caranya, lalu dia lupa dan melakukan kesalahan, maka kita akan berkata, oh orang ini kurang pinter. Kalau misalnya ada orang yang diberikan tanggung jawab, diberikan tugas untuk melakukan sesuatu atau membawa sesuatu, lalu dia lupa atau meninggalkannya atau tidak melakukannya dengan baik, maka kita bisa sebut dia tuh kurang tanggung jawab orang ini. Itu ya biasanya kita cap kepada orang atau kita pikirkan tentang hal lupa ini. Belum lagi bicara soal usia yang makin hari makin bertambah, maka hal yang kadang-kadang ditakuti oleh banyak orang itu adalah pikun. Jangan sampai kita ini bisa pikun, melupakan banyak hal, jangan sampai. Makanya ada orang yang sering main game, membaca koran, ngerjain TTS supaya apa? Supaya tidak mudah lupa. Betul ya? Kita semua tentu tidak ingin melupakan banyak hal. Bapak Ibu sekalian, tetapi di dalam firman Tuhan, Tuhan menggunakan kata lupa ini menjadi hal yang baik bagi kita. Yesaya 43 ayat 2 berbunyi demikian. Akulah dia, kata Tuhan, yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Bapak Ibu, ini bukan berarti Tuhan itu mudah lupa kayak kita. Bukan berarti Tuhan itu pikun gitu ya, di dalam benak kita, oh berarti Tuhan ini gampang lali. Bukan. Dia kan Tuhan. Dia adalah pribadi yang maha tahu. Dia juga adalah pribadi yang maha kuasa, masa bisa lupa? Ya nggak jelas, nggak mungkin kan. Akan tetapi tidak mengingat-ingat di sini. Atau melupakan dosa kita di sini berarti Tuhan itu memilih untuk tidak mengingat-ingat dosa kita. Dosa yang harusnya kita bayar dengan nyawa kita di dalam penghukuman. Justru Tuhan itu mengerjakan keselamatan. Karya salib yang ditanggung oleh Tuhan Yesus itu adalah hukuman yang menggantikan kita. Bukan karena Tuhan Yesus berdosa atau layak menanggung hukuman, tetapi karena dosanya kita. Mungkin kita semua di zaman sekarang susah ya membayangkan salib itu kayak apa sih? Karena kita tahu bahwa salib sekarang menjadi sesuatu yang bagus sekali. Ada orang yang menggunakan perhiasan salib, ya, ada bahkan dari berlian-berlian yang indah. Kalung salib misalnya. Atau anting, atau aksesoris di rumah, pajangan, patung salib, dan lain sebagainya. Itu hal yang sangat indah kelihatannya di zaman now, di zaman sekarang. Tetapi di zaman Tuhan Yesus pada waktu itu, Bapak Ibu,
kita perlu tahu bahwa salib itu adalah hukuman atau penderitaan yang sangat amat dalam. Kalau sekarang kita melihat hukuman yang diterima oleh penjahat itu ya, biasanya tuh kalau nggak denda, misalnya dia melakukan kesalahan apa, didenda, dipukul, dipenjara seumur hidup misalnya, yang mungkin kejahatannya parah, atau dihukum mati dengan cara misalnya ditembak. Ya itu yang kita tahu sekarang, tetapi salib itu adalah hukuman yang sangat mengerikan. Seorang yang akan dihukum salib itu harus menggotong itu salibnya. Memang bukan yang dari atas ke bawah gini ya. Biasanya di bawah itu yang ke samping, yang vertikal itu nggak di bawah, tapi yang horizontal itu dia harus panggul. Seseorang yang dihukum salib ini akan diarak di jalanan. Dia akan diolok-olok. Dia akan bahkan mungkin dilempar-lempari sesuatu. Orang yang disalib juga akan dilucuti pakaiannya, lalu dipaku di atas kayu salib, dan kemudian dibiarkan tergantung di sana sepanjang siang yang begitu panas, dan darahnya dibiarkan menetes sampai pada akhirnya orang yang dihukum dengan salib itu akan meninggal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kalau Tuhan yang begitu mulia itu mau menanggung hukuman salib yang demikian hina. Kalau misalnya zaman sekarang dihukum misalnya tembak gitu ya, langsung ditembak pas di jantungnya, langsung meninggal. Tetapi hukuman salib ini menimbulkan penderitaan yang amat sangat bagi Tuhan Yesus. Tuhan yang maha mulia itu, dia mau menderita buat kita. Hukuman yang semacam ini Tuhan Yesus tanggung, supaya kita ini tidak menanggung hukuman lagi. Supaya kita ini dosanya bisa dihapus, karena kita nggak bisa menghapus dosa kita sendiri. Ada orang yang berkata, loh aku bikin dosa satu, ya aku akan membuat kebaikan satu, biar pekpok gitu ya, atau biar imbang lah kesalahan sama kebaikanku. Atau ada orang lagi yang kelihatannya lebih baik ya, aku berbuat dosa satu, aku nanti buat kebaikan dua, biar lebih berat lah yang kebaikanku. Yang dosanya 1 kilo, kebaikannya 2 kilo, kan lebih banyak. Hukum timbangan semacam ini, Bapak Ibu sekalian, tidak berlaku di hadapan Tuhan. Hukum timbangan yang kita pakai sebagai ukuran atau takaran di dalam dunia ini tidak bisa dipakai di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Sebab satu dosa saja kita lakukan, maka kita adalah orang yang cemar. Kita adalah orang yang sudah seharusnya menerima hukuman dari Tuhan. Apalagi kalau dosa kita banyak. Saya yakin kita semua kalau didaftar itu ya dosanya begitu ragam. Juga demikian banyak jumlahnya. Sebagai gambaran bahwa kebaikan kita ini nggak bisa menutup dosa kita. Seberapa banyak pun kebaikan kita tidak bisa menutup satu saja dosa kita. Itu saya cerita ya. Begini, Bapak Ibu sekalian, suatu hari beberapa tahun yang lalu saya diajak oleh seorang jemaat untuk berkunjung kepada seorang ibu. Saya nggak kenal sama ibu ini. Waktu saya datang, saya kenalan, nama saya penginjil Kristina. Nama saya Kristina, waktu itu belum penginjil ya. Nama saya Kristina, saya ini gini. Tapi saya bingung ya, orang ini kalau biasanya jemaat dikunjungi oleh hamba Tuhan, meskipun hamba Tuhan baru atau hamba Tuhan muda, biasanya ya sumringah gitu, biasanya ramah, akan menyambut, jalan duduk, lalu memberikan minum atau apa gitu ya. Tetapi ibu ini enggak. Jadi ketika saya datang bersama dengan seorang jemaat ini, dia tuh mukanya cemberut judes gitu, kayak gak suka. Maka saya, waduh gimana ya, saya hamba Tuhan baru menghadapi jemaat yang kayak gini gimana. Akhirnya saya berusaha untuk ngajak ngobrol, saya tanya-tanya. Dari percakapan itu saya mendapatkan satu informasi, bahwa ternyata ibu ini tuh sedang sakit hati, marah
terhadap seseorang di gereja. Lalu ibu itu cerita begini peristiwanya. Saya menangkap karena saya tahu orang yang dia maksud. Saya juga mengetahui bahwa kalau seandainya saya melihat atau menyaksikan peristiwa itu, saya yakin orang yang dia maksud itu bukan dengan sengaja menyakiti hati ibu ini. Saya yakin sekali karena saya tahu orang yang dia maksud ini adalah orang yang bagi saya, menurut saya dan menurut banyak orang, adalah orang yang baik hati dan ramah. Orang yang nggak mungkin sengaja menyakiti hati orang. Tetapi, Bapak Ibu sekalian, satu kali kesalahan saja, bahkan yang tidak disengaja, itu menyakiti hati ibu ini. Bahkan ketika saya ngomong, oh Bu, itu mungkin Anda salah paham, saya katakan demikian. Itu maksudnya tidak begitu. Orang ini tidak bermaksud menyakiti hati ibu. Saya katakan demikian. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ibu ini tidak mau menerima. Bagi dia, satu kali itu membuat dia begitu sakit hati. Bahkan ketika saya ingatkan kebaikan orang itu, orang ini loh sudah begini terhadap ibu, sudah baik, sudah membantu, sudah ini, sudah itu pun hilang seketika. Ketika ibu ini terus-menerus mengingat satu kesalahan yang tidak disengaja oleh orang yang dia maksud. Padahal kita bisa membayangkan, ibu ini kan ya manusia biasa ya. Kalau misalnya dia melakukan sesuatu terhadap orang lain, mungkin orang lain juga sakit hati terhadap dia, mungkin ya pernah. Mungkin juga dia bisa atau pernah melakukan kesalahan terhadap orang lain. Tetapi mengapa ketika orang lain itu seolah-olah menyakiti hatinya, bahkan saat tidak disengaja, itu bagi dia begitu menyakitkan. Begitu tidak bisa ditoleransi, menyakiti hatinya. Bapak Ibu sekalian, inilah kenyataan yang kita terima di dalam hidup kita ini. Bahkan saya sendiri sebagai hamba Tuhan tuh harus hati-hati banget ya. Kalau terhadap seseorang atau terhadap jemaat tuh saya terus berhati-hati. Supaya apa? Supaya orang tuh nggak karena satu kesalahan saya lalu membuat semua hal termasuk firman Tuhan yang saya sampaikan itu menjadi sia-sia. Dianggap angin lalu. Dianggap semuanya salah dan semuanya sampah. Itu saya. Lalu kita bisa membayangkan. Itu manusia saja, satu kesalahan sesamanya bisa membuat seluruh kebaikan yang dia telah terima dari orang itu hilang, seolah-olah semua tidak ada artinya dan tidak pernah dilakukan. Apalagi terhadap Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita manusia saja yang sama-sama pernah melakukan dosa, sama-sama pernah melakukan kesalahan, kita tidak bisa menoleransi satu kesalahan orang dan kita begitu mudah untuk menganggap, wah semua kebaikanmu itu sudah buang aja. Satu kesalahan cukup untuk menutup dan meratakan semua kebaikan yang selama ini telah diperbuat. Apalagi Tuhan. Tuhan kita itu kudus. Tuhan kita itu adil. Dan dia tidak bisa menoleransi satu dosa pun. Dia begitu muak, dia begitu benci terhadap dosa. Dia tidak mau dosa. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian berarti kalau Tuhan itu begitu adil, Tuhan begitu kudus, dosa kita tidak bisa ditutup dengan satu, dengan dua, dengan 1000 kebaikan sekalipun. Karena dosa kita itu sudah mencemari kita. Tetapi kasih Tuhan, kita bersyukur ya, kasih Tuhan itu tidak lebih kecil dari keadilannya. Kasih Tuhan itu sama besar dengan keadilannya. Maka Tuhan itu pengen, Bapak Ibu sekalian, dia itu pengen supaya kembali bersekutu dengan kita. Dia juga mengasihi kita. Dia pengen mengampuni kita. Dan dia ingin kita ini menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu dia rela menanggung hukuman bahkan di kayu salib yang hina itu. Dia rela untuk tidak mengingat-ingat dosa-dosa kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa kesalahan kita, dosa kita itu dibuang seolah-olah dari timur ke barat. Yang berarti itu ujung ke ujung yang jauh dan dibuang jauh-jauh.
Itu yang Tuhan katakan. Dosamu sudah dibuang sejauh timur dari barat. Setinggi langit dari bumi. Kasih setianya yang begitu besar. Bapak Ibu sekalian, ketaatan kita, kebaikan kita yang kita lakukan tidak bisa menutup dosa kita. Tetapi ketika kita mengingat kembali dulu dosa-dosa kita yang telah kita perbuat. Dulu mungkin waktu kecil ya, mungkin kita tidak taat. Atau mungkin Bapak Ibu dulu punya orang tua yang sangat keras, kan zaman dulu orang tua begitu keras ya. Kok mukul ya, mukul sekali. Tetapi kadang-kadang karena takut sama orang tua kita kayaknya taat. Tapi waktu nggak ada orang tua, waduh, ya nggak tahu ya dulu itu bagaimana ya. Mungkin ada hal-hal yang lain yang kita telah perbuat di masa-masa yang lalu. Mungkin kebohongan-kebohongan kita. Mungkin tindakan-tindakan kita yang menyakiti hati orang. Perbuatan kita yang menyakiti suami atau istri. Perbuatan kita yang menyakiti hati anak-anak kita. Atau juga terhadap sesama. Kita melakukan ini dan itu yang menyakiti mereka. Kemalasan kita di dalam beribadah mungkin dulu di masa muda. Kecurangan-kecurangan yang pernah kita lakukan. Perkataan-perkataan kotor yang kasar, yang juga penuh dengan emosi. Mungkin juga hal-hal yang lain, kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Di masa lalu, kita mungkin ingat di dalam benak kita. Tetapi Tuhan mau lupakan itu semua. Dia mau membuang setiap dosa kita. Dia hapus semuanya. Dia mau lupakan. Sehingga kita ini bisa datang kepadanya. Dan ketika kita sungguh-sungguh meminta ampun kepadanya, Dia itu mengampuni kita. Bersyukur ya. Meskipun usia berapapun, misalnya 70, 80, kalau dihitung-hitung pakai kalkulator, dosa kita itu terlalu banyak. Tetapi Tuhan hapuskan semuanya. Tuhan hilangkan semuanya. Supaya kita mendapatkan kasih sayangnya. Maukah Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Maukah Anda itu mengakui semua kesalahan dan dosa kita? Dan kita memohon ampun kepadanya? Dan meminta supaya Tuhan itu mengampuni kita? Atau juga kita yakin dan percaya ketika kita sudah datang kepadanya, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui segala dosa kita bahkan sejak masa muda, Tuhan itu telah menghapuskan dosa kita, dan kita bersyukur atas semuanya itu. Saya bersyukur kalau Anda bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui segala dosa di masa yang lalu, bahkan yang saat-saat ini Anda lakukan. Tetapi setelah itu apa? Setelah itu apa? Sebagai orang yang telah diampuni dosanya, kita juga harus belajar untuk mengampuni orang lain, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa kita ini nggak gampang untuk mengampuni orang lain. Bahkan mungkin pasangan atau suami atau istri saya banyak mendengar, itu sudah almarhum, sudah almarhumah, sudah meninggalkan dunia ini, meninggalkan kita begitu lama. Tetapi rasa sakit, rasa kemarahan itu masih ada di dalam hati. Maukah kita mengampuni dan melupakannya? Maukah juga kita belajar untuk mengampuni anak-anak yang kadang-kadang itu mengecewakan hati kita? Mereka yang sudah dari kecil kita rawat, kita didik dengan susah payah, kita bekerja banting tulang, tetapi anak-anak seolah-olah tidak mengerti dan tidak menyayangi kita. Apakah kemarahan yang ada dalam hati kita? Atau kita mau belajar untuk mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita? Atau terhadap teman-teman, terhadap sanak famili yang selama ini menyakiti hati kita, maukah kita melupakannya dan mengampuni mereka? Sama seperti Tuhan telah mengampuni kita dan melupakan segala kesalahan kita? Atau mungkin juga teman-teman di gereja yang menyakiti hati Anda, yang membuat Anda tuh merasa, udahlah aku mau ke gereja ada si itu. Mungkin juga hamba Tuhan yang Anda maksud. Mungkin saya juga bisa terjadi. Maukah Anda melupakannya dan mengampuni mereka? Supaya kasih Tuhan yang mengalir di dalam hidup kita ini sungguh-sungguh bisa juga tersalurkan kepada orang lain. Orang lain pun butuh akan pengampunan dari kita.
Sebagai orang yang telah diampuni dosanya, kita harus belajar untuk melupakan dan mengampuni kesalahan orang lain. Tidak mudah ya Bapak Ibu, tetapi kita mau belajar. Mari kita ingat, Tuhan tidak pernah membenci kita. Tuhan malah mengasihi kita. Tuhan malah mengampuni kita dengan cara berkorban di atas salib. Kita juga diajar oleh Tuhan untuk melupakan kesalahan orang lain dan mengampuni mereka juga. Kiranya kasih pengampunan dari Tuhan memberikan kepada kita semua damai sejahtera. Dan kita mau belajar untuk juga mengasihi orang lain, melupakan kesalahan mereka dan mengampuni mereka dengan sungguh hati. Kiranya damai sejahtera dan kasih setia dari Allah Tuhan kita melingkupi kehidupan Anda, bahkan di dalam masa usia lanjut yang disebut usia yang indah ini, bisa membuat Anda terus bersyukur dan dipakai Tuhan untuk bisa menjadi saluran kasih-Nya dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, memberkati Anda sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus yang telah rela mati di kayu salib, menggantikan hukuman dosa kami, begitu menyatakan kasih yang besar. Demikian juga Roh Kudus yang senantiasa menyertai langkah hidup kami, menyatakan kasih-Mu, penyertaan-Mu yang demikian luar biasa. Kami mau bersyukur. Dan kami mau berdoa, supaya di dalam kehidupan kami ini kami ada damai sejahtera. Karena Tuhan telah mengasihi kami, demikian juga kami mau belajar untuk mengampuni sesama kami. Jikalau saat ini ada di antara jemaat Tuhan yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Tuhan kiranya Engkau teguhkan imannya. Demikian juga mereka yang selama ini sudah percaya kepadamu, tetapi masih berjuang di dalam belajar mengampuni sesama atau mengampuni keluarganya. Tuhan, mari menolong, supaya di dalam hati kami semua anak-anak-Mu, kami dipenuhi dan dilingkupi dengan kasih Tuhan. Sehingga di dalam masa tua, di usia yang indah ini, sungguh hanyalah damai sejahtera dari Tuhan yang boleh dirasakan oleh seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa untuk firman-Mu yang telah disampaikan, biarlah Tuhan tanam di dalam hati masing-masing dan jadikan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Kita bersyukur bersama-sama pada sore hari ini kita boleh bersekutu Bapak Ibu dari anggota Komisi Usia Indah Jungsin. Terima kasih untuk hambanya penginjil Kristina yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian, dan Tuhan akan memakai pelayanan hambanya secara heran dan ajaib. Maka Bapak Ibu sekalian, jika ingin memberikan persembahan, silahkan dimasukkan di amplop dan dibawa ke gereja pada pukul 10 sampai 12 siang. Atau jika melalui transfer, bisa ditulis untuk Komisi Usia Indah Jungsin. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri persekutuan kita dengan bersyukur bersama-sama dan arahkan segenap hati kita kepada Tuhan untuk kita akan menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memelihara, menjaga kehidupan kita, dengan kita pun boleh menjaga protokol kesehatan dengan baik, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat hari ini, seterusnya, dan selamanya. Amin.